Kamu tahu tidak, di Nusa Tenggara Timur ada banyak sekali jenis minuman tradisional. Di antara minuman tradisional itu ada juga yang beralkohol, seperti sopi, moke, laru, arak, ataupun bakar menyala. Kalian tahu gak? Ada loh minuman lokal beralkohol yang dilegalkan oleh pemerintah dengan berbahan dasar sopi. Kalian tahu gak apa itu sopi? Sopi merupakan minuman tradisional beralkohol yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang bahan dasarnya adalah nira hasil sadapan bunga lontar. Kandungan alkohol dalam sopi yang beredar di pasaran bervariasi sekitar 40-70% tergantung dari cara pembuatan dan lamanya penyulingan. Kemudian, harga sopi juga bervariasi tergantung dari kualitas dan kadar alkoholnya. Kalian tahu tidak bagaimana cara pembuatan sopi? Bercerita tentang cara membuat sebotol sopi, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Di antaranya, mempersiapkan bahan dasar yaitu nira hasil sadapan pohon lontar, kumpulkan di suatu wadah hingga cukup untuk pemanasan. Nira yang cukup dituang dalam wadah pemanas atau periuk, lalu disambungkan dengan alat penyulingan atau penangkap uap. Tungku dinyalakan dengan kayu api, kemudian dipanaskan hingga seluruh tuak dalam wadah pemanas habis. Kemudian, uap panas akan naik di pipa bambu panjang dan membentuk uap air. Uap air inilah yang nantinya menjadi sopi dan kemudian dikonsumsi. Untuk kandungan persentase alkoholnya, dalam setiap kali produksi dapat berubah-ubah, menyesuaikan bahan dasar, alat, teknik, dan juga lingkungan sekitar. Sebenarnya zat kimia apa aja sih yang terkandung di dalam sopi? Dalam sopi kita bisa menemukan zat kimia alkaloid. Alkaloid merupakan senyawa kimia tanaman hasil metabolisme sekunder. Alkaloid sendiri berfungsi sebagai pertahanan diri dan mencegah infeksi. Alkaloid ini berfungsi sebagai anti kuman. Lalu, apakah dengan mengkonsumsi sopi dapat membunuh kuman penyakit dalam tubuh kita? Faktanya, sopi yang dihasilkan oleh masyarakat di pasaran memiliki kadar alkohol yang bervariasi, mulai dari 40 hingga 70%, tergantung bagaimana cara pembuatan dan lama waktu penyulingannya. Nah, alkohol dengan kadar 70% adalah bahan aktif utama dalam banyak pembersih tangan dan juga disinfektan yang sering kita gunakan dan dapat membunuh bakteri jika dioleskan pada permukaan tangan dengan benar. Akan tetapi, minum alkohol tidak bisa membunuh bakteri yang terdapat pada tubuh kita. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, diperlukan konsentrasi alkohol setidaknya 60 hingga 90% agar bekerja dengan optimal untuk membunuh kuman. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat merusak mikroflora di usus dan dapat merusak hati dan juga limpa yang penting dalam mendukung sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang melemah akan membuat tubuh lebih sering mudah terkena penyakit. Jadi, mengkonsumsi sopi dapat membunuh bakteri dalam tubuh itu adalah mitos. Lalu, apa saja sih dampak yang ditimbulkan oleh konsumsi sopi? Jadi, mengkonsumsi minuman sopi yang memiliki kadar alkohol tinggi yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap tindakan dan sikap pengendalian diri, seperti efek yang ditimbulkan yaitu mabuk. Dampak sosial dari penyalahgunaan minuman sopi menyebabkan yang bersangkutan dapat berperilaku bertentangan dengan norma dalam masyarakat. Dari sisi kesehatan, apabila sering mengkonsumsi sopi, dapat berdampak buruk bagi kesehatan, yaitu kanker mulut dan tenggorokan, meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan kerusakan hati. Dampak positif dari konsumsi sopi dalam kadar yang terkendali, yaitu menimbulkan efek berupa perasaan nyaman dan tenang bagi peminumnya, sehingga membuat orang lebih mudah mengungkapkan emosinya. Bukan hanya sekedar nyaman, akan tetapi alkohol juga bisa membuat orang menjadi lebih rileks dan menambah semangat. Sopi merupakan minuman yang mengandung alkohol, sehingga konsumsinya perlu untuk dibatasi. Nah, ada berapa sih jenis alkohol itu? Ada 2 jenis alkohol. Yang pertama etanol dan yang kedua adalah metanol. Etanol merupakan jenis alkohol yang dapat dikonsumsi dan diproduksi dari hasil fermentasi. Sopi sendiri merupakan minuman alkohol yang mengandung etanol. Meskipun dapat dikonsumsi, etanol dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan mabuk hingga kerusakan hati. Jenis yang kedua adalah metanol. Metanol yang dikenal dengan spiritus memiliki sifat mudah menguap, terbakar, dan juga beracun, sehingga jenis ini tidak diperuntukkan untuk konsumsi. Gimana sih cara kita menjaga kesehatan dan kebugaran di tengah kearifan lokal yang ada? Dikarenakan sopi merupakan budaya yang melambangkan persaudaraan dan tidak mungkin dihilangkan,
kita tetap bisa mengonsumsi Shopee dan tetap bisa menjaga kesehatan kebugaran. Dengan cara melakukan aktivitas fisik secara berkala, lakukan screening kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat, serta mengurangi konsumsi alkohol. Kalau bisa dikonsumsi saat upacara adat saja ya. Lalu penyakit apa yang harus menghentikan konsumsi Shopee? Seperti yang pertama, penyakit yang berkaitan dengan fungsi hati seperti perubahan hati. Selanjutnya, penyakit yang berkaitan dengan jantung kardiovaskular seperti jantung iskemik. Lalu ada stroke juga. Selanjutnya, penyakit yang berkaitan dengan metabolisme tubuh seperti penyakit diabetes mellitus. Jadi, kesimpulannya, Shopee tidak dapat membunuh kuman di dalam tubuh. Jadi, perlu kita batasi konsumsi Shopee dan jangan sampai mabuk.